Waktunya talenta terbaik dari gereja Anda bersinar. Bagi Anda yang telah bergabung menjadi bagian dari jaringan gereja CBN Indonesia, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka HUT CBN yang ke-22 tahun, CBN mengajak untuk ayo ikuti Church Talent Festival 2021. Ayo tampilkan talenta-talenta terbaik dari anak-anak dan remaja di gereja Anda. Bakat anak-anak ini sudah selayaknya ditujukan ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, supaya terang kasih Kristus bisa terpancarkan lewat karya mereka. Are you ready? Pendaftaran dan pengiriman karya 9 Juli sampai 8 Agustus 2021. Mari bergabung dengan ribuan gereja mitra CBN di Indonesia. Kunjungi link ini dan daftar sekarang. Sejak kecil, Rea gadis berusia 12 tahun ini harus merasakan kehilangan dan kepedihan yang luar biasa. Dia harus tinggal bersama kakek neneknya setelah orang tuanya meninggalkan dia karena bercerai. Ya kenapa sih kok aku nggak bisa satu sama mama papa gitu. Ditinggal sama mama papa, kesel. Ya kecewa gitu. Suatu hari, Rea diajak bibinya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Superbook di gerejanya, Jemaat IFGF Magelang. Di sana, Rea belajar firman Tuhan dari animasi Superbook tentang kisah Daud melawan Goliat. Setelah saya melihat film Daud melawan Goliat, saya berdoa semoga saya percaya pada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan dan bisa lebih berani. Saya berdoa Yesus masuk ke hati aku. Aku mau melepaskan pengampunan buat kedua orang tua aku. Akan selalu memberikan damai sejahtera selalu bagiku. Pandemi COVID mengharuskan gereja untuk melayani secara online. Guru sekolah minggu Rea tidak patah arang untuk menyemangati anak-anak sekolah minggu dengan membagikan link video sekolah minggu online yang dibuat oleh Superbook Indonesia. Ini guru sekolah minggu Rea. Jadi setiap hari Sabtu kami share link yang kami dapat dari grup Superbook, yaitu Superbook online Kak. Jadi kami share link ke orang tua mereka masing-masing, juga kami share ke grup IFGF sendiri Kak, ke orang tua mereka juga. Berkat bantuan papa mama dan kakak-kakak sekalian, Superbook Indonesia bisa membantu keluarga Rea dan anak-anak lainnya dengan memberikan kebutuhan makanan kepada mereka. Terima kasih buat yang sudah mendukung aku dari Superbook, yang sudah memberikan paket ini buat aku dan keluargaku. Aku berdoa Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih. Apakah benar kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung besar yang aku dirikan itu? Tidak ada gunanya menjawab hal itu, Tuanku Raja. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia pun akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan itu. Seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook, Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Oke adik-adik, coba kan Ana mau nanya, kalian tahu nggak kisah siapa yang tadi diperankan oleh dua kakak-kakak itu? Siapa? Betul sekali, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Emang kalian tuh ternyata anak yang pintar-pintar. Terus kan ada mau nanya, kalian tahu nggak kenapa sih kakak-kakak itu memerankan siapa? Kalian inget nggak? Raja Nebukadnezar dan Sadrak. Coba kalian tahu nggak kenapa? Yes, betul. Karena hari ini kita akan belajar lagi tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kok
kemarin aku udah nonton tentang Sadrak Mesak Abednego. Nih ya adik-adik, karena Anda tuh percaya banget dari satu kisah Alkitab kita bisa mempelajari banyak sekali hal-hal yang keren, yang baru, yang luar biasa. Makanya karena Anda mau ajak lagi nih adik-adik semua, kita mau sama-sama belajar lagi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego tapi hal yang baru. Jadi adik-adik semua masih tetap mau ikutan sekolah minggu kan? Masih dong pastinya. Jadi kalian harus ikutin dari awal sampai akhir supaya kita sama-sama bertumbuh. Oke. Iya kan Anda belum sapa adik-adik semua. Kan Anda sapa dulu ya. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Aduh kan Anda hari ini semangat banget. Adik-adik semua bersemangat kan? Wah. Memang kita itu harus bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya udah, gimana kalau kita mulai aja? Kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dari malam hingga pagi ini kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap yang kami pujikan Tuhan semuanya bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan karena Anda undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yeay! Kita mau ikut Tuhan karena apa? Karena kita cinta sama Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Sekali lagi. Cinta Tuhan. Yeay! Siapa yang masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Kita loncat-loncat. Oke. Ya adik-adik, siapa yang di sini percaya kalau kita semua adalah anak yang istimewa? Wah, yuk kita mau nyanyi lagu Dunia Boleh Katakan Ku Tak Berarti, tapi Tuhan bilang kita istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan
Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa. Yeay! Ya adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kan Anda mau ajak semuanya untuk kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi lagu ini dari awal, kita katakan bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memimpin setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Dan biarlah bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kalian tahu kan kalau hari ini itu kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi kalian tahu nggak ceritanya kayak gimana? Ada yang tahu? Ada yang udah lupa? Ada yang nggak tahu? Ya udah deh, kalau gitu gimana kalau kita lihat sama-sama aja animasinya. Tapi sebelum itu kan Anda mau lihat semuanya harus duduk dengan tertib. Nggak boleh ada yang lari ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, atau yang masih berdiri, masih jailin temannya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalian harus duduk dengan tenang. Mana? Kan Anda mau lihat dulu. Iya, bagus, bagus, bagus. Oke, yaudah kita lihat langsung aja animasi berikut ini. Aku sedang membawa kalian menemui 3 pria
yang memilih taat kepada Tuhan sekalipun menghadapi bahaya besar. Ini milikku sekarang, Chris. Aku menang. Joy, Kamu memang punya keberanian. Ayo, lawan Sepertinya ada yang aku. berkelahi juga. Jangan, Ini ayo gara-gara lepaskan aku. kalian. Kita bukan anak kecil. Lihat, aku benar. Kamu pemberani. Ya, cukup masuk akal. Sekalipun susah, ku mengerti. Dan juga tamu kita. Ada tamu? Hai, Hai, aku Mesak. Ini Sadrak dan ini Abednego. aku Joy. Ini Chris dan Gizmo. Mohon maaf kami muncul seperti ini, tapi Superbook tidak selalu. Aduh, itu kenapa kalian bertengkar? Kami tidak bertengkar. Iya, kami hanya diskusi tentang raja yang menghamburkan uang untuk patung. Sebuah patung berhala. Dia mau kami menyembahnya. Tapi kami tidak akan pernah mau. Menakjubkan. Lihat itu, bangunannya luar biasa. Wow, keren sekali. Luar biasa. Dan kelihatannya dari emas. Ya Joy, emas murni. Tapi ya itu, hanya logam. Allah kita pencipta segalanya, bahkan emas di patung itu. Waktu kita berdoa, dia mendengar dan menjawab karena dia nyata. Jadi kalau itu tidak hidup, apa bahayanya sujud? Karena hanya Allah kita yang layak disembah dan tidak menyembah kepada Allah lain. Tapi kalau tidak sujud, Raja melihatnya sebagai pemberontakan terhadap otoritasnya. Keputusan yang sulit. Kenapa? Lakukan saja yang kalian mau. Kalau kita melawan raja, maka kita akan dilempar ke tungku api. Ada apa hari ini? Sepertinya ada perayaan. Iya, perayaan untuk semua orang, kecuali kita. Oh, itu mereka. Harusnya dari dulu kulaporkan penghinaan kalian. Kalian tidak hargai jabatan kalian. Kalian diam-diam menentang raja. Dan kau lagi menginjak kakiku. Maafkan aku. Aku tahu arti upacara ini untuk kalian dan dewa kalian. Saranku, sujudlah pada patung raja. Kalau tidak... Aku tahu kamu hanya mencoba untuk menggertak. Menggertak? Pengawal, beritahu raja Namtar melapor bahwa upacara siap dimulai. Oh, dan Apsu bilang sama. Teman, kalian terlalu membesarkan upacara patung itu. Saranku, tidak usah pergi ke sana. Sebagai pejabat raja, kami harus hadir. Tapi andaikan kita sujud, kita jadi tidak taat kepada Allah. Taat kepada Allah akan selalu benar, tak peduli akibatnya. Aku bilang sih, sujud tidak masalah. Kita raja padamu, hai segala suku. Gizmo, Kita berdiri bersama? Iya. oke, aku mundur. Teman, kalian kenapa?
Cepat. Baik, Chris. Jadi prajurit yang nggak ada itu sedang membawa teman kita ke tungku api yang tidak nyata. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu, ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang! Ayo! Ikat mereka! Aku udah bilang dari dulu, tapi mereka nggak mau dengar. Kamu kan pakai kata-kataku. Kita harus ke sana dan menghentikan semua ini. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktumu sudah habis. Lempar mereka ke api! Terlambat. Mereka lenyap. Prajuritnya terbakar juga. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Apa yang dia lihat? Aku nggak kelihatan dari sini. Ayo. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah.
Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang? Iya, dan kami telah membuat perubahan. Wah. Adik-adik, kalian tahu siapa aku? Aku adalah Raja Nebukadnezar. Ya, raja yang tadi kalian lihat di animasi. Kalian tahu mengapa aku membuat sebuah patung besar yang aku dirikan? Aku mau agar semua orang meninggikan aku, menyembah aku, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi aku. Kalian tahu berapa besar patung yang aku dirikan ini? Ya, tingginya adalah 30 meter dan besarnya adalah 3 meter. Bagaimana? Hebat kan? Ya, aku mau semua orang melihat kehebatanku. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Adik-adik, kalian lihat kan tadi, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patungku. Mereka bilang bahwa Tuhan mereka akan menyelamatkan mereka dari hukuman. Dan mereka tetap tidak mau menyembah aku. Mereka pikir mereka siapa? Berani-beraninya menentang aku. Hai adik-adik, aku Sadrak bersama teman-temanku Mesak dan Abednego. Nah adik-adik, kita sebagai orang beriman, kita harus melakukan kebenaran dan perintahnya Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak kenapa kami berani menantang perintahnya Raja? Nah karena perintahnya Raja tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan adik-adik. Adik-adik ingat nggak dalam 10 hukum Taurat perintah yang kedua bunyinya apa? Iya betul, jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya. Nah ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan untuk kita dan kita harus melakukannya adik-adik. Nah adik-adik, sekalipun menentang raja akan mendapat hukuman dan kita akan dimasukkan ke dalam perapian, kami nggak takut karena kami sudah melakukan hal yang benar adik-adik. Dan kami percaya bahwa cuma Tuhan Allah Israel yang layak disembah, bukan patung besar itu adik-adik. Sekalipun kita akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan pasti akan menyertai kita dan Tuhan pasti ada di pihak kita karena kita sudah melakukan perintahnya Tuhan dan sesuai kehendaknya Tuhan. Pasti deh Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Nah artinya saat kita menegakkan kebenaran, melakukan sesuatu yang benar, pasti ada aja nih adik-adik yang gak suka sama kita, yang mengejek kita, bahkan kita bisa dihukum loh adik-adik. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya supaya semua orang bisa mengenal Dia. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Kita berani tampil beda adik-adik. Nah sehingga mereka akan mencari tahu siapa sih Tuhan yang kita sembah ini. Mereka bisa berubah dan mereka akhirnya percaya deh sama Tuhan kita. Adik-adik, sepertinya aku melihat sesuatu yang akhirnya membuat aku menjadi sadar bahwa selama ini yang aku lakukan ternyata salah. Dan melalui iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka tetap mempertahankan iman mereka, membuat aku menjadi percaya bahwa Tuhan mereka lah yang dapat melakukan segala sesuatu dan Tuhan mereka lah yang layak untuk disembah.
aku melihat sebuah kuasa yang sangat besar sehingga membuat aku kini menjadi percaya Tuhan mereka. Oke adik-adik semua, jadi hari ini kita sama-sama belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk apa? Yang pertama, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan karena Tuhan pasti ada di pihak kita. Dan yang kedua, dengan kita melakukan kebenaran bukan hanya berdampak untuk diri kita, tapi juga berdampak untuk orang lain. Karena ketika orang lain melihat kita selalu melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, orang lain akan mencari tahu kok bisa dia itu anak Tuhan. Nah, jadi mereka nanti akan mencari tahu tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan, dan berubah menjadi percaya kepada Tuhan. Ngomong-ngomong soal kebenaran, sepertinya Kananda jadi ingat super kebenaran deh. Gimana kalau kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau ucapkan bersama-sama super kebenaran, oke? Yuk, semuanya bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Oke, semuanya udah berdiri. Kita mau ucapin bersama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau semua orang mengenal Yesus melalui imanku. Sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau semua orang mengenal Yesus melalui imanku. Dan of course, nggak cuma super kebenaran, tapi juga ada super ayat. Super ayat kita dari mana? Dari Yohanes 8 ayat 32. Kita ambil Alkitab dulu ya. Jeng 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 jeng. Ini dia Alkitabnya. Yuk kita buka sama-sama. Yohanes 8 ayat 32. Udah? Yang udah angkat tangannya? Oke, semuanya udah angkat tangan. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah adik-adik, kita udah hafal ini super ayat dan juga super kebenaran. Jadi kita harus sama-sama untuk terus melakukan kebenaran supaya dari apa yang sudah kita lakukan itu kebenaran yang sudah kita tegakkan yang sesuai dengan firman Tuhan ya pastinya bisa mengubah orang lain menjadi mengenal kepada Tuhan dan Tuhan juga semakin dimuliakan. Adik-adik, hari ini kita nggak akan prakarya, tapi kita mau kuis. Yeay! Nah, kuis hari ini adalah teka-teki silang. Jadi nanti Kananda akan bacain 7 pertanyaan, terus nanti kalian bisa lihat tuh di kotak-kotak itu mana nih jawaban yang pas. Nah kalau kalian udah tahu jawabannya, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar, oke? Nah buat adik-adik nih yang misalnya ketinggalan atau gak tahu nih harus carinya harus cepet-cepet nih, kalian mau carinya yang bisa agak lama-lama gitu, kalian bisa cek langsung ke Instagramnya Superbook Indonesia. Nanti di postingannya itu ada gambar teka-teki silang, nanti ada pertanyaannya juga. Nah adik-adik bisa jawab di kolom komentar di Instagramnya Superbook Indonesia, oke? Semuanya siap? Yang siap angkat tangannya. Oke, kita mulai kuis hari ini. Pertanyaan pertama adalah siapa nama raja yang membuat patung? Nomor 1 tuh, ada nomor 1? Oke, sudah terbaca, udah tahu jawabannya? Langsung ditulis di kolom komentar. Yang kedua, berapa
berapa meter tinggi patung tersebut? Ayo, yang tadi dengar dari kakak yang menjadi Raja Nebukadnezar udah disebutin tuh. Tuh ada tulisan nomor 2 ya. Dihitung kira-kira berapa ya yang cukupnya? Yang ketiga, saat alat musik apa dibunyikan, semua orang harus sujud menyembah patung raja. Coba alat musik apa ya yang waktu dibunyikan semuanya harus sujud menyembah patung. Yang keempat, kisah ini ada di kitab apa? Hayo, siapa yang tahu? Langsung tulis di kolom komentar. Yang kelima, di mana raja yang tadi di nomor 1 itu memerintah? Di mana? Yang keenam, siapa nama lain Abednego? Siapa ya? Yang ketujuh, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam titik-titik yang menyala-nyala. Dimasukkan ke titik-titik yang menyala-nyala. Apa ya? Hayo, adik-adik bisa tuh ya dicocok-cocokin, dipas-pasin di kotak-kotaknya supaya ketahuan jawabannya apa ya. Kalau kalian udah tahu jawabannya, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Oke, kan Anda mau lihat setiap jawaban adik-adik, kalian mendengarkan dengan baik nggak ya kira-kira? Ya adik-adik, gak kerasa ibadah kita udah mau selesai. Tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, Kananda dan segenap tim Superbook mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan Kananda juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia melalui Superbook. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Nah adik-adik, Kananda mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama mendukung Superbook Indonesia dengan cara apa? Pasti kalian udah hafal, subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan follow Instagramnya @superbookindonesia. Oh iya, Kananda punya satu pengumuman yang sangat penting. Jadi kita mau ada acara yang keren banget. Tepuk tangan dulu. Namanya adalah Church Talent Festival. Acara apa sih itu, Kananda? Itu adalah acara pencarian bakat. Jadi buat adik-adik semua yang mau menampilkan bakat kalian, yang mau menunjukkan keahlian kalian, kalian bisa banget ikutan Church Talent Festival. Caranya gimana Kak? Nah, caranya adik-adik atau papa mama bisa klik link yang ada di bawah untuk mencari tahu bagaimana caranya, dan cara pendaftarannya juga ada di bawah. Oke, Kananda mau lihat semua adik-adik ikutan supaya Kananda bisa lihat apa aja sih talenta kalian. Oke. Waktunya talenta terbaik dari gereja Anda bersinar. Bagi Anda yang telah bergabung menjadi bagian dari jaringan gereja CBN Indonesia, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka HUT CBN yang ke-22 tahun, CBN mengajak untuk ayo ikuti Church Talent Festival 2021. Ayo tampilkan talenta-talenta terbaik dari anak-anak dan remaja di gereja Anda. Bakat anak-anak ini sudah selayaknya ditujukan ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, supaya terang kasih Kristus bisa terpancarkan lewat karya mereka. Are you ready? Pendaftaran dan pengiriman karya 9 Juli sampai 8 Agustus 2021. Mari bergabung dengan ribuan gereja mitra CBN di Indonesia. Kunjungi link ini dan daftar sekarang. Untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau bercerita tentang kesaksian anaknya setelah mengikuti sekolah minggu online Superbook atau setelah melihat animasi Superbook, papa, mama, dan kakak-kakak bisa sharing kepada kita melalui WA yang ada di sebelah sini.
Ya udah adik-adik, gimana kalau kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Yuk semuanya kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dari awal hingga akhir. Kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bisa belajar tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terus berpegang kepada imannya dan bisa mengubah orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami bisa terus percaya kepadamu dan kami bisa selalu melakukan kebenaran. Tuhan, tolong pimpin sepanjang 1 minggu ini, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga papa mama kami, berkati keluarga kami Tuhan, lindungi kami supaya kami bisa terus sehat dan kami bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya adik-adik, karena mau ingetin, karena kita masih di masa pandemi, jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu pakai masker kalau keluar-keluar. Maskernya kalau bisa sekarang didobel adik-adik. Kan Anda pakai dulu ya. Nih 2 tuh kan Anda pakai. Dan kalian harus tetap menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Oke semuanya, stay healthy ya adik-adik. Goodbye. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.